Yonko baru akhirnya telah diresmikan. Status Luffy kini sudah setara dengan Sang sebagai seorang kaisar. Namun begitu ancaman masih tetap menanti mereka dengan kehadiran Ryokugyu di negeri Wano. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece chapter 1053. Chapter minggu ini masih dimulai dari Mary Joyce. Di sana ada sedikit perdebatan kecil antara Gorosei dan perwakilan Angkatan Laut mengenai poster buronan terbaru Luffy. Seperti yang kita ketahui, poster buronan Luffy telah mengalami perubahan. Sekarang poster tersebut sudah menyertakan foto terbaru Luffy dengan mode God Nika-nya. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh Gorosei. Menurutnya, pemerintah dunia tidak bisa membiarkan masyarakat umum melihat poster tersebut. Mereka ingin agar poster itu dicetak ulang. Ditambah lagi mereka juga menginginkan untuk membuang nama tengah Luffy. Begitulah kira-kira cara mereka menutup akses pada dunia luar supaya tidak terlalu dekat dengan info-info atau sesuatu yang berkaitan dengan Void Century. Ya, nama di dan buah iblis Mythical Zoan Hitonomi model God Nika memang disinyalir memiliki keterikatan khusus dengan Joy Boy. Maka dari itu pemerintah dunia sebisa mungkin mencoba untuk tidak memberikan panggung pada Luffy demi menjaga kerahasiaan tentang abad kekosongan. Sayang sekali Angkatan Laut kali ini tidak bisa memenuhi permintaan Gorosei. Mereka beranggapan bahwa foto yang ia terima didapatkan dari agen CP0 yang bernama Guernica. Ingin dicetak ulang pun percuma saja, karena si pemilik perusahaan itu adalah seorang Morgans yang seperti kita ketahui dia adalah orang yang punya idealismenya sendiri. Berita-berita yang ia terbitkan cenderung berhasil membuat heboh dunia luar. Kali ini Morgans benar-benar berhasil menyudutkan pihak pemerintah dunia. Meskipun ia sadar ada info lain tentang CP0 yang berada di kapal Big Mom yang ada di Wano, namun berita yang lebih menarik perhatiannya adalah wujud God Nika Luffy. Ia ingin agar seluruh dunia menyaksikan atau membaca berita heboh ini. Untuk itulah Morgan segera memerintahkan Newsco menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru dunia. Sekarang pemerintah dunia sudah tidak bisa lagi seenaknya memanipulasi berita-berita yang sifatnya menyudutkan mereka. Ruang geraknya telah ditutup oleh idealisme seorang Morgans yang tentunya sudah mempunyai segudang pengalaman dalam dunia jurnalistik. Morgans bahkan menganggap bahwa dunia sekarang lebih membutuhkan sebuah fakta ketimbang isu-isu tidak jelas yang sering kali diangkat oleh pemerintah dunia. Narasi yang dibuka ke hadapan dunia terdengar sangat gila. Aliansi Yonko Kaido dan Big Mom telah dikalahkan. Berita ini sudah barang tentu akan mengejutkan banyak pihak. Sudah puluhan tahun lamanya, tidak ada satu pihak pun yang berani menyentuh wilayah kekuasaan para kaisar. Namun sekalinya mereka terlibat perang, justru kekalahanlah yang mereka dapatkan. Nah, dengan tersebarnya berita heboh ini, maka tersebar pula nilai buronan baru untuk masing-masing trio Kapten Supernova. Harga buronan mereka disamaratakan yaitu sebesar 3 miliar berry. Itu merupakan angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai milik Kurohige. Terlihat dari ketiga kapten tersebut, Kid dan Law yang mengalami peningkatan nilai buronannya secara signifikan. Inilah yang menjadi pro kontra oleh para fans. Kenapa nilai Luffy hanya naik setengah dari nilai awalnya? Memang ini sedikit agak aneh, tapi saya kira masih dalam tahap wajar. Penyematan nilai buronan merupakan ide yang diberikan pemerintah dunia maupun marinir untuk menangkap para kriminal. Jadi pada dasarnya semua ini masih bagian dari skenario pemerintah dunia untuk meminimalisir panggung Luffy agar tidak terus-terusan menyudutkan pemerintah dunia. Mereka juga pastinya memikirkan tentang kebangkitan God Nika yang nantinya merujuk pada nama Joy Boy, agar supaya masyarakat umum tidak mengetahuinya. Untuk itulah saya kira pemerintah dunia memberikan ide agar menyamaratakan bounty Luffy dengan Law dan Kid. Jadi kesannya bahwa tiga kapten tersebut bersama-sama telah mengalahkan dua Yonko. Ini juga menjadi salah satu keputusan yang diambil pemerintah dunia dalam meredam kehebohan dunia setelah membaca situasi saat ini pasca kekalahan dua Yonko. Jadi jika masing-masing di antara ketiga kapten ini diberikan nilai buronan yang berbeda-beda, malah justru akan menimbulkan kegaduhan lainnya. Mau bagaimanapun, bounty yang tersemat pada nama mereka tetap akan mengalami peningkatan lagi.
Ancaman demi ancaman yang akan diberikan ketiganya masih berpotensi merepotkan Angkatan Laut dan pemerintah dunia di masa yang akan datang. So, inilah wajah baru dari Luffy, Law, dan Kid yang saya kira aksi mereka dalam mengalahkan Yonko akan menginspirasi para bajak laut di luar sana untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pihak manapun. Peristiwa ini paling tidak sedikit banyak akan merubah stabilitas lautan One Piece. Di Istana Shogun, sebuah perjamuan makan telah dipersiapkan sedemikian rupa. Namun kelihatannya hanya Jinbe seorang yang menampakkan diri, karena yang lainnya tak bisa sabar jika harus menunggu 2 jam lamanya. Luffy bersama Chopper dan Yamato nampak sangat menikmati pesta di pusat kota. Mereka bertiga mencoba berbagai macam permainan dan makanan yang ada di sana. Layaknya anak kecil yang disuguhi pesta rakyat, ketiganya membaur menjadi satu bersama-sama para penduduk lokal, sampai akhirnya ditutup dengan sebuah nyanyian dari Brook dan juga tentunya Hiyori yang membawakan lagu favorit Oden yaitu Tsukihime. Pemandangan berbeda justru terasa saat adegan yang memfokuskan pada seorang Nico Robin. Ya, Robin ternyata dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini ia sedang berada di ruang bawah tanah kastil Keshogunan. Nah, ketika Robin sedang memperhatikan barang-barang yang ada di sana, datanglah seorang Tenguyama Hitetsu. Menurut penuturan Hitetsu, ruang tersebut dulunya merupakan ruang rahasia tempat di mana ia menyimpan barang-barang hobi pribadinya. Pernyataan tersebut tentunya sangat mengejutkan Nico Robin, karena sedari awal Robin mengenal Hitetsu sebagai seorang pandai besi yang membuat pedang. Namun tiba-tiba ada fakta mengejutkan lagi yang dibuka oleh Oda. Ya, Hitetsu ternyata adalah Kozuki Sukiyaki, sang mantan shogun yang sekaligus merupakan ayah Kozuki Oden. Dia menceritakan bagaimana awalnya Wano bisa sampai jatuh ke tangan Orochi. Menurutnya ini adalah akibat kesalahannya. Karena alasan inilah Sukiyaki enggan mengungkap identitasnya pada Momonosuke. Namun beberapa di antara pengikutnya mungkin ada yang mengenalinya. Begitulah penuturan Sukiyaki. Nah, perbincangan keduanya semakin serius manakala Robin tiba-tiba mempertanyakan keberadaan senjata kuno Pluton. Informasi yang Robin dapatkan di Poneglyph di Alabasta ternyata mengarah pada negeri Wano yang menjadi tempat disembunyikannya Pluton. Namun sayangnya Sukiyaki masih belum menunjukkan secara pasti di mana tepatnya senjata tersebut berada. Pluton sendiri merupakan salah satu dari 3 senjata kuno berbentuk sebuah kapal perang besar yang dibuat pertama kali di kota Water Seven. Nah, Water Seven sendiri merupakan kota terapung tempatnya para ahli-ahli pembuat kapal. Sekarang, konsep dari Pluton sendiri merupakan sebuah kapal perang besar. Jadi, apakah mungkin jika Pluton adalah kapal yang saat ini sedang membawa negeri Wano? Artinya keberadaan Pluton ada di dasar Wano. Ini konsepnya sama seperti Water Seven yang menjadi kota terapung atau seperti Zuniza yang memunggungi negeri Zou. Nah, untuk menggerakkan kapal tersebut, mungkinkah bila nantinya meminta bantuan Poseidon untuk memanggil para monster laut, layaknya saat mereka menarik Noah? Saya sendiri curiga bahwa keberadaan 3 senjata kuno ini akan sangat efektif jika digunakan secara bersinergi. Artinya baik itu Poseidon, Pluton, dan Uranus harus saling bersinkronasi. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Well, yang jelas keberadaan Pluton saat ini sudah diketahui, yaitu berada di Wano. Untungnya negeri tersebut saat ini masih menutup diri, dan info apapun yang ada dari sana akan sulit dijangkau oleh dunia luar. Jadi untuk sementara Pluton akan tetap aman selama Wano menutup diri. Lalu dengan masih hidupnya Sukiyaki, maka artinya ada satu lagi tokoh yang bisa menerjemahkan Poneglyph. Sementara Luffy dan yang lain sedang asik menikmati festival, ancaman lain justru datang tanpa mereka sadari. Ya, Ryokugyu alias Green Bull sudah menampakkan kakinya di tanah Wano. Ia saat ini sedang asik menyiksa para kru bajak laut hewan buas, termasuk di dalamnya ada nama King dan Queen. Kekuatannya sungguh mengerikan. Dia mampu memanipulasi tubuhnya untuk menciptakan sebuah akar yang dapat menyerap energi mangsanya. Ini sedikit menjelaskan kenapa Ryokugyu sangat tahan lapar meskipun tidak makan bertahun-tahun lamanya. Ya, selama kekuatannya mampu menyerap energi mangsanya, maka saya kira ia tidak akan pernah kekurangan energi.
King dan Queen pun dibuat tak berdaya. Peristiwa ini pun kembali memunculkan pro dan kontra, khususnya terhadap King yang merupakan seorang Lunarian yang pada dasarnya ras yang diberkahi dengan ketahanan tubuh yang sangat kuat. Well, saya sih menganggap peristiwa ini sewajarnya saja, bahwa King memang telah kehabisan banyak energi dalam pertarungannya melawan Zoro. Jadi, dia dalam kondisi terlemah saat menerima kekuatan dari Ryokugyu. Alhasil King pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, yang dikhawatirkan dari Ryokugyu ini adalah aksinya yang secara diam-diam meminta didatangkan kapal-kapal perang angkatan laut untuk kembali mengacaukan pesta kelompok aliansi. Dia berencana untuk menangkap Luffy tanpa sepengetahuan atasannya. Ya, niatnya ia ingin membuat surprise pada Akainu. Lalu kemudian kekuatannya yang sangat merepotkan ini ternyata ada sisi baiknya, bahwa setiap ia melewati tanah tandus, maka tanah-tanah tersebut akan kembali subur dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Hal ini pastinya sangat baik untuk negeri Wano, khususnya yang terkena dampak oleh limbah-limbah pabrik. Nah, terkait kekuatannya sendiri kita masih belum tahu apakah itu Paramecia, Logia, ataupun Zoan. Jika diperhatikan baik-baik, kekuatannya mempunyai kriteria seperti spesial Paramecia dan juga Logia yang mampu menciptakan sesuatu dari tubuhnya. Namun ada juga indikasi mengarah pada Zoan. Intinya sama halnya dengan Gomu Gomu no Mi yang belakangan diketahui sebagai Zoan Hito Hito no Mi model God Nika. Ini artinya ada potensi kekuatan Ryokugyu adalah Mythical Zoan yang mengacu pada penamaan dewa. Well, lebih lanjutnya mari kita tunggu saja konfirmasi pastinya di dalam cerita utama. Selanjutnya terkait diumumkannya sang kaisar baru. Ya, akhirnya Luffy secara resmi telah ditetapkan sebagai kaisar. Sekarang istilah Yonko kembali pada pengertian awalnya sebagai 4 bajak laut kuat yang mempunyai pengaruh, wilayah, dan kekuatan di dunia baru. Namun untuk satu Yonko ini tentunya agak kurang meyakinkan. Ya, bagi sang badut hoki secara mengejutkan diakui sebagai kaisar setelah dibubarkannya Shichibukai. Ini merupakan kabar yang pastinya akan sulit diterima oleh dirinya sendiri. Well, saya kira dunia mempunyai alasannya sendiri kenapa Buggy dirasa layak sebagai seorang kaisar. Mereka mungkin menganggap Buggy mempunyai pengaruh besar layaknya Shanks yang sama-sama pernah menjadi awak kapal Oro Jackson. Untuk armadanya sendiri, kita tahu bahwa Buggy mempunyai banyak pengikut setia yang berasal dari penjara Impel Down. Lalu pengaruhnya terhadap dunia bawah semakin memantapkannya dikenal sebagai Raja Dunia Bawah sepeninggalan Doflamingo. Mungkin karena itulah dunia mempertimbangkan kelayakan Buggy sebagai seorang kaisar. Ya, bagaimanapun juga 4 kaisar ini sudah ditetapkan. Dari keempat orang ini, 2 diantaranya memiliki keterikatan dengan Luffy, yaitu Shanks dan Buggy. Hanya Kurohige sajalah yang hubungannya sangat bertolak belakang meskipun sama-sama menyandang nama D. Nah, momen menarik lainnya yang terjadi di akhir chapter 1053 ini adalah ketika Kid mencoba untuk membunuh Luffy saat ia tahu bahwa Luffy dinobatkan sebagai kaisar. Luffy yang tak tahu apa-apa justru menarik atau merangkul Kid untuk sama-sama menikmati festival. Bersamaan dengan dinyalakannya kembang api, Luffy pun akhirnya sadar bahwa ia sekarang seorang kaisar. Ya, respon terkejutnya menjadi salah satu ciri khasnya dalam menanggapi sesuatu yang tak bisa diterima oleh dirinya sendiri. Well, status baru Luffy kedepannya akan membawa kru SHP semakin diincar oleh banyak pihak. Bagi Luffy sendiri, status tersebut tak akan pernah dianggap serius. Mungkin hanya armada-armadanya sajalah yang akan semakin tergila-gila pada sosoknya seperti Bartolomeo dan yang lainnya. Luffy akan tetap menjadi Luffy, orang yang akan melakukan apapun yang ia mau. Ia akan bergerak sangat bebas dan amarahnya hanya akan ia keluarkan ketika salah satu temannya mendapatkan perlakuan yang buruk dari pihak manapun. Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 1053. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!